kondisi kepemimpinan Iran juga tidak lebih baik. Putus asa dan bersembunyi, mereka telah bersembunyi di bawah tanah, meringkuk ketakutan. Itulah yang dilakukan tikus. Sementara dunia fokus pada rudal dan kehancuran dari perang Amerika-Israel-Iran, sesuatu yang lebih tenang sedang terjadi di balik pintu tertutup. Para pemimpin Iran yang berkuasa, para mullah yang telah memegang kekuasaan selama puluhan tahun, mulai panik. Mereka tidak hanya khawatir tentang kerusakan yang terlihat, mereka tahu sesuatu yang lebih buruk mungkin akan datang. Meski perang usai hari ini, hidup mereka tetap berubah selamanya. Kenapa? Ya, karena mereka kehabisan uang. Ini bukan dilebih-lebihkan, ekonomi Iran sedang bermasalah. Dan para ulama kehilangan satu hal yang membuat kekuasaan mereka berjalan, uang tunai. Selama bertahun-tahun, rezim mempertahankan kendali dengan menggunakan kekayaan untuk memberi hadiah kepada para pengikut setia dan menjaga pemerintahan mereka tetap berjalan. Sistem ini berjalan saat uang terus masuk, tapi kini mulai runtuh. Saat uang hilang, gelar mereka dan taktik menebar ketakutan tak lagi ampuh. Agar paham pentingnya, kita harus melihat kondisi sebelum perang. Ekonomi Iran pada 2026 sudah lemah, bukan tiba-tiba hancur akibat konflik. Negara ini telah kekurangan uang selama bertahun-tahun, dan perang makin memperjelas kelemahan tersebut. Sebelum rudal mulai berjatuhan, Iran sudah menghadapi sanksi berat yang sangat memukul ekonominya. Sanksi-sanksi ini menurunkan ekspor minyak Iran menjadi sekitar 1,5 juta barel per hari pada tahun 2025, yang merupakan kurang dari setengah dari jumlah yang diproduksi negara itu sebelum tahun 2018. Hal ini berarti pendapatan yang jauh lebih sedikit. Pada saat yang sama, industri-industri utama sedang kesulitan, investor asing menjauh, dan rial, mata uang Iran, kehilangan nilainya. Menjelang akhir 2025, nilai rial turun hampir 95% dari beberapa tahun sebelumnya. Dampaknya terasa pada kehidupan sehari-hari, menghancurkan ekonomi dan merusak kepercayaan. Saat orang kehilangan kepercayaan pada uang, ekonomi mulai goyah. Seiring turunnya kepercayaan, harga-harga melonjak. Inflasi naik 50% pada pertengahan 2025 dan terus memburuk, meningkat hingga 68% tahun ini. Bagi banyak orang Iran, krisis ini sudah terasa jauh sebelum rudal pertama diluncurkan. Hal ini terasa dari naiknya harga makanan, turunnya nilai gaji, dan ketakutan hidup makin sulit. Inilah yang membuat perang sangat merusak, meski perang bukan penyebab kehancuran itu. Perang memaksa sistem yang gagal melampaui batasnya. Tekanan menumpuk bertahun-tahun. Sanksi memutus Iran dari sistem keuangan global. Investasi turun, pilihan pun terbatas. Pemerintah mengandalkan solusi instan untuk masalah yang sebenarnya membutuhkan penanganan yang cermat. Korupsi memuras sumber daya yang seharusnya bisa menstabilkan negara. Perusahaan milik negara menyedot dana tanpa memberikan banyak manfaat kembali. Dan selama semua ini berlangsung, inflasi terus menggerogoti setiap upah dan setiap rekening tabungan. Saat perang Amerika Serikat Israel-Iran pecah, ekonomi sudah diambang kehancuran dan hampir tak mampu menghadapi guncangan. Perang sendiri menjadi guncangan setiap hari. Lalu pertempuran semakin sengit dan semuanya berjalan semakin cepat. Skala serangan, kecepatan pertempuran, dan tekanan infrastruktur membuat Iran menghabiskan uang lebih cepat daripada yang bisa dipulihkan. Ini bukan sekadar ledakan konflik singkat yang bisa dilalui begitu saja oleh sebuah negara. Ini adalah tekanan yang terus-menerus. Setiap respons memerlukan biaya. Setiap serangan merusak sesuatu yang berharga. Setiap janji pada sekutu menambah beban utang rezim yang belum terbayar. Prioritas pun langsung berubah. Ekonomi kini jadi dana perang sekaligus luka yang makin parah. Miliaran dialihkan untuk rudal, drone, dan dukungan kelompok sekutu. Sementara itu, sanksi diperketat, membuat sulit memperoleh atau memindahkan dana ke luar negeri. Iran diapit Irak di satu sisi dan keadaan serba sulit di sisi lain. Pengeluaran naik drastis, pendapatan tetap tertekan. Cadangan devisa menunjukkan betapa sempit ruang gerak Iran. 10 tahun yang lalu, negara ini memiliki lebih dari 120 miliar dolar dalam cadangan devisa. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah itu turun menjadi sekitar 20 hingga 30 miliar dolar. Ini bukan penurunan yang normal, ini adalah runtuhnya kekuatan finansial. Tanpa cadangan devisa, pemerintah memiliki sangat sedikit kemampuan untuk mempertahankan nilai mata uang, menenangkan pasar, atau mengurangi dampak inflasi. Bahkan satu hal yang seharusnya membantu, yaitu harga minyak yang lebih tinggi, juga memiliki batasan. Harga minyak global yang lebih tinggi yang kita lihat saat ini hanya berarti jika Anda bisa mengekspor minyak secara andal dan mendapatkan bayaran untuk itu. Namun karena upaya Amerika Serikat, jalur ekspor Iran telah terganggu. Perdagangan menjadi lebih sulit dan sanksi terus menghalangi aliran uang secara normal. Jadi, bahkan ketika harga menguntungkan, rezim tidak bisa sepenuhnya mendapatkan manfaat dan para mullah tidak bisa mengisi kantong mereka.
Pendapatan yang dulu menopang sistem kini sporadis, terbatas, dan terus tertekan. Berperang melawan Israel dan Amerika Serikat bukan hanya tantangan militer, tapi juga beban ekonomi harian. Uang terus keluar, sangat sedikit yang kembali. Negara kesulitan mengimbangi tuntutan konflik yang makin menuntut tiap minggu. Dan semuanya diperparah oleh kenyataan bahwa fondasi yang menopangnya sudah retak sebelum perang dimulai. Itulah sebabnya kerusakannya sangat terlihat. Stok di rak toko makin tidak menentu. Impor membutuhkan waktu lebih lama. Pekerja menanti upah yang sering terlambat atau kadang tak dibayar. Harga naik lebih cepat dari kemampuan keluarga beradaptasi. Utang meningkat saat pemerintah mencoba mempertahankan semuanya dengan sumber daya dan dana terbatas. Dan para mullah, mereka panik saat semua ini terjadi dan kekayaan mereka menguap. Mari kita lihat salah satu tanda peringatan paling jelas bahwa ekonomi Iran sedang terpuruk. Bank-bank. Sistem perbankan Iran sedang dalam masalah besar. Bank seharusnya menjaga perputaran uang. Mereka memberi pinjaman, mendukung bisnis, dan memastikan ekonomi tetap berjalan. Sederhana, bukan? Jadi saat bank gagal, berarti krisis nyata terjadi. Titik balik ini menjadi jelas pada akhir tahun 2025 ketika Bank IND, salah satu bank swasta besar di Iran, ditutup. Simpanan dan utangnya sekitar 2,5 kuadriliun rial atau 5 miliar dolar tidak hilang begitu saja. Semua itu dibebankan kepada Bank Mele, bank milik negara terbesar. Sekilas tampak seperti penyelamatan, padahal ini peringatan. Masalahnya belum selesai, hanya berpindah tempat. Tekanan yang dulu terfokus pada satu institusi yang gagal, kini hanya bergeser ke pilar lain dalam sistem. Runtuhnya IND menunjukkan buruknya sektor keuangan saat ini. Bank itu dikenal karena pinjaman kepada orang dalam dan korupsi, menyalurkan dana ke proyek-proyek politik yang gagal mengembalikan pinjaman. Bank mengucurkan miliaran ke proyek bergengsi seperti Iran Mall di Teheran, pusat perbelanjaan terbesar dunia yang akhirnya jadi monumen kemewahan, bukan sumber pendapatan berkelanjutan. IND menarik simpanan dengan menawarkan suku bunga di atas batas resmi, menciptakan siklus uang baru untuk menutupi kewajiban lama. Pada akhir 2025, kewajiban bank itu naik menjadi 2,5 kuadriliun rial, menjadikannya salah satu kegagalan keuangan terbesar dalam sejarah Iran. Ketika bank itu gagal, negara tidak punya pilihan selain menanggung kerugian tersebut. Namun, solusi itu malah makin melemahkan Bank Mele. Alih-alih menstabilkan sistem, rezim justru memusatkan risiko pada bank terbesar, membuat struktur keuangan makin rapuh. Menutupi kerugian IND butuh penciptaan uang, sehingga inflasi yang sudah di atas 45% makin buruk. Rial terus terpuruk, pengangguran meningkat, dan kemiskinan semakin dalam. Ini bukan hanya kegagalan perbankan, tapi tanda keruntuhan ekonomi lebih luas. Para mullah lebih memilih mengalihkan kewajiban daripada reformasi, menunjukkan prioritas mereka. Lindungi kekayaan elit meski sistem makin dekat kehancuran. Krisis IND jadi peringatan, fondasi keuangan Iran runtuh, dan IND bukan satu-satunya titik lemah. Beberapa bank lain sudah berada di bawah tekanan serius, termasuk SEPA, Milat, Day, dan Iram Zamin. SEPA sangat penting karena memiliki hubungan erat dengan Garda Revolusi. Ini bukan bank biasa, tapi terlibat proyek militer dan operasi negara. Jika bank seperti itu goyah, kerusakannya tak hanya pada sektor keuangan, tapi juga struktur keamanan rezim. Mengapa bank-bank ini lemah? Jawabannya sederhana. Selama bertahun-tahun, mereka terbebani oleh kredit macet. Uang diberikan kepada perusahaan milik negara, proyek-proyek yang terhubung secara politik, dan orang dalam yang bisnisnya seringkali tidak menghasilkan keuntungan nyata. Di atas kertas, pinjaman-pinjaman itu terlihat seperti aset. Namun kenyataannya, banyak dari pinjaman tersebut tidak pernah dilunasi. Kerugian disembunyikan dengan trik akuntansi dan dukungan diam-diam dari negara, menciptakan ilusi kesehatan. Jika semua itu dihilangkan, kenyataannya sangat buruk. Bank-bank telah lama kesulitan karena para mullah dan ulama menggerogotinya seperti parasit. Kelemahan ini segera mempengaruhi seluruh perekonomian. Saat bank kehilangan kekuatan, mereka berhenti mendukung pertumbuhan, pinjaman terhenti, bisnis yang butuh kredit untuk impor, membayar pekerja, atau bertahan hidup mulai kesulitan. Produksi melambat, pasokan makin ketat, harga pun naik. Lapangan kerja mulai menghilang, awalnya di perbankan, lalu merambah ke sektor lain. Dampaknya langsung terasa bagi masyarakat. Tabungan cepat kehilangan nilai. Dalam beberapa kasus, akses ke tabungan tersebut menjadi tidak pasti. Penundaan penarikan mulai terjadi, kepercayaan mulai hilang. Begitu orang-orang tidak lagi yakin uang mereka aman di bank, mereka akan memindahkannya ke tempat lain jika bisa. Sebagian orang mengejar dolar, lainnya membeli emas atau beralih ke pasar informal. Semua pilihan masuk akal, tapi justru melemahkan sistem. Jika Anda masih menyaksikan kehancuran ekonomi ini terjadi dan ingin mendapatkan ulasan seperti ini sebelum rial melambung tinggi, tekan tombol suka,
berlangganan, dan aktifkan notifikasi. Karena saat uang tunai habis, Anda pasti ingin ada di sini untuk pertunjukan berikutnya. Kembali lagi, menariknya, semua ini terjadi saat pemerintah terus membiayai perang. Inilah yang membuat situasi sangat berbahaya. Setiap rial untuk rudal, drone, dan operasi regional seharusnya bisa mendukung bisnis lokal atau meringankan beban rumah tangga. Rezim menghabiskan uang untuk bertahan di luar negeri, sementara sistem dalam negeri melemah. Tanpa uang itu, pemerintah kehilangan alat penting untuk mempertahankan kekuasaan. Rial menunjukkan hilangnya kendali dengan sangat jelas. Nilainya jatuh begitu dalam hingga menjadi mata uang terlemah di dunia. Hasilnya, mata uang yang hancur memicu reaksi berantai. Impor menjadi jauh lebih mahal dalam semalam karena semua yang dihargai dalam dolar tiba-tiba jauh lebih mahal dalam rial. Para pelaku usaha tidak bisa merencanakan karena mereka tidak tahu seperti apa biaya yang harus dikeluarkan bulan depan. Beberapa berhenti mengimpor sama sekali, sementara yang lain menaikkan harga hanya untuk bertahan hidup. Hal itu membuat inflasi semakin tinggi. Pemerintah pun merasakan tekanan. Biasanya, mereka memakai subsidi dan belanja publik untuk meredakan kemarahan serta menjaga dukungan. Namun, saat mata uang jatuh secepat ini, alat-alat itu kehilangan kekuatan. Memberi uang jadi kurang berarti jika nilainya terus menurun tiap minggu. Menjadi semakin sulit untuk mengendalikan harga, mendukung industri, dan mencegah frustrasi publik berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Penurunan ini tidak terjadi dalam semalam. Rial telah melemah selama bertahun-tahun. Setelah 2020, penurunan semakin cepat. Rial hampir kehilangan seluruh nilainya terhadap dolar, menimbulkan banyak masalah ekonomi yang sudah kita bahas di sini. Kehancuran ini bukan hanya soal nilai tukar atau berita keuangan. Ini tentang kehilangan kendali ekonomi. Sebuah negara membutuhkan mata uang yang berfungsi untuk berdagang, membayar upah, mengimpor barang-barang penting, dan menjaga pasar tetap bergerak. Ketika fondasi itu gagal, segala sesuatu di atasnya menjadi tidak stabil. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Bank-bank lemah, mata uang terus jatuh, inflasi meningkat, bisnis-bisnis kesulitan, rumah tangga semakin tertekan. Pemerintah terus mengeluarkan dana perang sambil kehilangan alat keuangan untuk mengelola gejolak. Setiap masalah saling memperburuk. Inilah sebabnya hal ini sangat penting bagi elit penguasa Iran. Kekuasaan mereka tak pernah hanya bergantung pada ideologi. Kekuasaan mereka bergantung pada kemampuan membelanjakan uang, memberi imbalan ke pengikut, mendanai penindasan, mendukung sekutu, dan meredakan kerusuhan saat kekuatan tak cukup. Namun saat uang habis, pengaruh melemah. Para mullah membangun kekuasaan dengan uang untuk membeli loyalitas dan menebar rasa takut. Sekarang uang tunai itu mulai menghilang. Keandalan IRGC mulai retak dan seluruh struktur menjadi goyah. Yang membuat situasi semakin buruk adalah kemana sisa uang yang ada itu mengalir. Alih-alih digunakan untuk menstabilkan keadaan di dalam negeri, sebagian besar uang itu justru dikirim keluar untuk mendukung jaringan Teheran di seluruh Timur Tengah. Ini bukan kebetulan, melainkan strategi yang sengaja dirancang oleh para pemimpin tertinggi. Para mullah mendorong pengeluaran ini demi menjaga kekuasaan mereka. Hizbullah, Hamas, Houthi, dan militan di Irak serta Suriah bukan hanya sekutu. Mereka memperluas pengaruh rezim, memberi Iran kekuatan di luar negeri yang bisa jadi alat tawar-menawar. Hal ini membantu dalam negosiasi, menekan para rival, dan memungkinkan para pemimpin menunjukkan kekuatan bahkan ketika ekonomi dalam negeri sedang kesulitan. Jika Anda melihat angkanya, Anda bisa mulai melihat betapa seriusnya komitmen ini. Hizbullah saja menerima hampir 700 juta dolar setiap tahunnya. Hamas menerima sekitar 100 juta dolar, sementara di Suriah miliaran dolar digunakan untuk mempertahankan Bashar al-Assad lewat bantuan militer, minyak, dan kredit jangka panjang. Itu gagal, tapi uang tetap habis. Houthi mendapat ratusan juta dolar untuk program rudal dan drone, sementara milisi Irak terus menerima dana dan perlengkapan. Sejak 2012, Iran telah menghabiskan lebih dari 16 miliar dolar untuk jaringan ini. Bagi para pemimpin, pengeluaran ini dianggap sebagai asuransi. Ini membuat Iran tetap relevan di kawasan dan membantu melindungi rezim dari ancaman eksternal. Tanpa kelompok-kelompok ini, pengaruh Iran akan menyusut, dan bersama itu, kemampuan para mullah untuk mempertahankan kekuasaan di dalam negeri juga akan berkurang. Pendanaan tetap berjalan meski ekonomi melemah, karena kekuasaan lebih penting bagi para mullah daripada penderitaan rakyat. Harga yang harus dibayar pun jadi tak bisa diabaikan. Setiap dolar yang keluar negeri berarti tidak dibelanjakan di Iran. Dana itu bisa menstabilkan rial, mendukung bank, atau meningkatkan layanan dasar. Sebaliknya, uang itu justru keluar dari negara pada saat sistem sudah berada di bawah tekanan. Ketika perang saat ini semakin intens, arus uang ke luar negeri tidak melambat, malah semakin besar. Lebih banyak drone, lebih banyak rudal, lebih banyak logistik, dan lebih banyak dukungan untuk menjaga kelompok-kelompok itu tetap aktif.
Sementara itu, proyek-proyek di dalam Iran mulai terhenti, jalan-jalan menjadi rusak, jaringan listrik kesulitan untuk memenuhi kebutuhan, sistem air tidak mampu mengimbangi kebutuhan, rumah sakit menghadapi kekurangan, dan para guru harus berurusan dengan gaji yang terlambat atau tidak dibayar. Kontrasnya menjadi jelas, sumber daya dicurahkan untuk konflik, sementara kehidupan sehari-hari di dalam negeri semakin sulit dipertahankan. Seiring waktu, hal ini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Banyak warga Iran bisa melihat bahwa kondisi hidup mereka semakin memburuk, sementara sejumlah besar uang dihabiskan jauh di luar perbatasan mereka sendiri. Kesenjangan itu menimbulkan frustrasi, memicu gejolak. Kemarahan itu telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Pembunuhan Mahsa Amini tahun 2022 saat ditahan memicu gelombang protes perempuan, kehidupan, kebebasan. Perempuan membakar hijab di jalan, kaum muda meneriakkan yel-yel menentang rezim. Penindasan brutal menewaskan ratusan orang, tapi perlawanan tetap hidup. Api itu bertahan hingga 2025, lalu menyala lagi saat anjloknya nilai mata uang dan lonjakan inflasi akhir tahun lalu. Protes atas harga roti bergabung dengan keluhan lama, pasar-pasar dan kampus kembali bergolak. Anak-anak muda yang mampu membangun negara ini telah memilih pergi. Lebih dari 120.000 pelajar Iran kini belajar di luar negeri. Jumlah ini naik 2 kali lipat dalam 4 tahun terakhir. Dokter, insinyur, dan pekerja teknologi juga pergi dalam jumlah rekor. Lebih dari 4 juta warga Iran tinggal di luar negeri. Survei menunjukkan 6 dari 10 lulusan universitas ingin ikut pindah. Keluarga terpecah, keterampilan hilang, dan generasi muda yang seharusnya mendirikan usaha atau mengelola rumah sakit kini membangun kehidupan baru di Eropa, Kanada, atau Teluk. Rezim ini tak hanya kehilangan uang, tapi juga masa depan. Saat perang usai, hanya sedikit anak muda cerdas yang tersisa untuk membantu memulihkan ekonomi dari krisis akibat para mula. Para penguasa Iran sadar situasi saat ini. Mereka melihat ekonomi hancur, namun respons mereka menunjukkan prioritasnya. Solusi yang mereka ajukan lebih untuk melindungi kekayaan daripada memperbaiki sistem. Karena itu reaksi pertama mereka adalah mencetak uang. Saat defisit naik, mereka mengandalkan bank sentral untuk menutupinya. Pada 2021, uang beredar di Iran naik lebih dari 40%. Dan pada tahun 2023, inflasi menjadi tidak terkendali. Mencetak uang memang membuat gaji tetap mengalir kepada para loyalis untuk sementara waktu. Tetapi hal itu menghancurkan daya beli. Setiap gaji yang diterima nilainya semakin kecil, tabungan menguap, dan rumah tangga biasa terhimpit oleh biaya hidup yang terus naik. Ketika itu sudah tidak cukup lagi, mereka beralih ke anggaran negara. Alih-alih mengurangi pemborosan atau korupsi, mereka justru mengalihkan dana untuk melindungi jaringan pendukung rezim. Tahun 2022, anggaran kesehatan turun di bawah 5% dari anggaran nasional. Sedangkan dana militer dan keamanan tetap, subsidi bagi loyalis tetap dipertahankan, sedangkan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur makin diabaikan. Perusahaan milik IRGC dan Imperium Setet masih terlindungi, sementara layanan publik memburuk. Di luar solusi jangka pendek, hambatan bersifat struktural. Minyak dulu menyumbang 80% pendapatan pemerintah, tapi sanksi memangkas ekspor drastis. Isolasi pasar global menghambat investasi asing. Selain itu, ketidakefisienan industri milik negara menyerap sebagian besar manfaat meski kesepakatan sudah ditandatangani. Korupsi menguras miliaran setiap tahun, dengan pengawas memperkirakan hingga 30% kontrak publik hilang karena penyelewengan. Reformasi itu sendiri dibatasi oleh politik. Setiap perubahan yang mengancam kendali ulama sama sekali tidak diizinkan. Upaya privatisasi terhenti, reformasi perbankan tidak pernah cukup jauh, dan korupsi tetap tidak tersentuh. Hal ini mengarah pada kenyataan pahit. Tidak ada jalan cepat atau mudah untuk kembali. Sistem ini membuat ekonomi dan kendali politik saling terkait. Memperbaiki satu berarti melemahkan yang lain. Selama kompromi itu tetap ada, pemulihan nyata tak tercapai. Setelah perang selesai, perdamaian tidak akan mengubah sistem, malah justru menampakkannya. Rekonstruksi butuh sumber daya yang kini tak dimiliki Iran. Cadangan devisa turun, bank tak stabil, sanksi tetap berlaku, dan pendapatan minyak tak bisa diandalkan. Rial sudah hancur, dan kepercayaan investor hampir tidak ada. Jadi alih-alih membawa kelegaan, akhir perang justru menciptakan tekanan baru. Upaya membangun kembali terhambat oleh batasan yang sama yang dulu menyebabkan kehancuran. Pemerintah diharapkan memulihkan layanan, menstabilkan ekonomi, dan membangun infrastruktur. Namun kekurangan dana, kredibilitas, dan fleksibilitas. Akhir perang tidak membawa kelegaan, justru menciptakan tekanan baru. Pembangunan kembali terhambat, batasan yang sebelumnya sebabkan kehancuran. Pemerintah diharapkan memulihkan layanan, menstabilkan ekonomi, dan membangun infrastruktur, namun tidak memiliki dana, kredibilitas, atau fleksibilitas. Taruhannya sangat jelas. Akhir perang tak akan mengembalikan keadaan normal, justru membawa ujian internal lebih berat.
Para ulama akan menghadapi rakyat yang lama menanggung tekanan ekonomi dan penindasan politik, serta kini menyaksikan rezim lemah dan bangkrut. Secara teori, sistem itu masih ada, tapi tanpa dana, kekuatannya sulit dipertahankan. Uang selalu jadi penopang kendali. Uang digunakan untuk membeli loyalitas, mendanai aparat keamanan, dan meredam kerusuhan. Saat uang hilang, semua alat itu melemah dan kekuatan rezim pun mulai goyah. Kehancuran ini tidak terbatas pada wilayah Iran. Investigasi baru-baru ini mengungkap kekayaan tersembunyi Mujtaba Khamenei, termasuk properti mewah di London, Dubai, dan Eropa senilai miliaran. Aset ini dibangun lewat perusahaan cangkang dan perantara, kerajaan bayangan untuk lindungi kekayaan ulama dari sanksi. Namun perlindungan itu mulai retak. Pemerintah Barat membekukan rekening, memberikan sanksi pada perantara, dan menargetkan properti keluarga Khamenei. Dua hal menonjol. Para ulama kehilangan perlindungan eksternal yang sebelumnya ada. Miliaran pendapatan luar negeri dibekukan. Dompet kripto terkait jaringan Iran telah diblokir, dan kerajaan Mojtaba kini diawasi. Kedua, tanpa akses aset luar negeri, rezim harus sepenuhnya bergantung pada ekonomi domestik yang rapuh. Mencetak uang, mengalihkan kewajiban bank, dan mengurangi subsidi hanya menunda masalah, bukan membangun kredibilitas atau memulihkan kekuatan. Kerugian ganda ini akan menentukan saat perang usai. Para mullah akan menghadapi bangsa yang menuntut rekonstruksi, sementara kekayaan mereka di luar negeri terkunci dan sistem domestik runtuh. Perang mungkin sunyi, tapi konsekuensi finansialnya akan terasa lebih dahsyat. Perhitungan itu bisa mengikis kekayaan dan kekuasaan mereka. Lalu apa yang terjadi saat perang berakhir dan elit kehabisan uang? Apakah mereka akan langsung hidup sebagai warga sipil di apartemen mewah di Teheran? Saat para mullah kehabisan uang, perubahan lebih dalam terjadi. Rasa takut yang membungkam orang selama bertahun-tahun mulai melemah. Selama dekade, rasa takut ini dipaksakan, bukan muncul sendiri. Rezim mengandalkan IRGC untuk membungkam penentangan, mengirim unit bersenjata ke jalanan untuk menembaki pengunjuk rasa, memenjarakan ribuan orang, dan mengintimidasi komunitas. Sistem itu tetap kuat karena IRGC setia, didanai dengan baik, dan ditakuti. Namun keseimbangan itu hanya bertahan selama uang terus mengalir. Jika IRGC melemah karena tekanan eksternal dan Artesh menjadi lebih sentral, ulama akan kehilangan alat kendali utama mereka. Begitu itu terjadi, sistem mulai terurai. Tanpa uang, mereka tidak bisa mempertahankan loyalitas. Tanpa loyalitas, mereka tidak bisa menegakkan rasa takut. Dan tanpa rasa takut, perisai yang melindungi mereka mulai menghilang. Itulah saat orang mulai melihat peluang. Namun peluang itu tidak disambut masyarakat yang tenang. Kemarahan telah menumpuk selama bertahun-tahun dan belum hilang. Keluarga yang kehilangan orang tercinta saat unjuk rasa masih menyimpan kenangan. Para pekerja dengan upah anjlok dan mahasiswa yang menghadapi peluru, bukan dialog, belum melupakan pengalaman mereka. Frustrasi itu hanya dipendam, belum terselesaikan. Jika rezim tak bisa lagi membayar subsidi, mendanai milisi, atau menstabilkan mata uang, tekanan itu tak punya lagi tempat untuk dilampiaskan. Sejarah membuktikan betapa cepat momen ini bisa berubah. Di Rumania tahun 1989, rezim Ceausescu tampak stabil hingga tentara menolak menembaki warga sipil, menyebabkan rezim itu runtuh nyaris dalam semalam. Di Libya 2021, kendali Gaddafi runtuh saat jaringan keuangan dan militernya terpecah. Dalam kedua kasus, perubahan tidak berlangsung perlahan. Perubahan terjadi saat sistem kendali gagal berfungsi. Iran mungkin menghadapi titik balik serupa. Begitu IRGC melemah, Artesh maju ke depan dan para ulama kehabisan uang. Struktur yang menyatukan segalanya mulai runtuh. Uang, milisi, dan ketakutan menjadi pilar rezim. Jika semua melemah bersamaan, sistem tak mampu bertahan. Saat itu terjadi, masyarakat yang lama menahan tekanan tak lagi terhalang. Respons mereka bukan lagi bertahan hidup, tapi soal perhitungan. Orang-orang tidak bergerak hanya karena mereka putus asa. Mereka bergerak karena mereka percaya saatnya akhirnya telah tiba untuk mengambil kembali kendali. Saat keyakinan menyebar di masyarakat yang telah lama menunggu, perubahan dapat terjadi lebih cepat dari dugaan siapapun. Pada akhirnya, ketika Anda melihat semua ini secara keseluruhan, akhir dari perang bukanlah garis akhir. Itu adalah awal dari ujian yang lebih dalam. Kelangsungan hidup bergantung pada kemampuan sistem bertahan dari keruntuhan internal, bukan kemenangan eksternal. Para mullah mungkin melihat Iran baru yang tak memberi tempat bagi mereka. Selama beberapa dekade, kekayaan mereka bertambah sementara bangsa ini menderita. Mereka mencetak uang dan menguras anggaran demi melindungi kekayaan, jaringan, serta mempertahankan kekuasaan, bahkan mengorbankan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur.
Namun ketika perang mereda, kenyataan finansial tetap ada. Kantong-kantong yang dulu gemuk saat negara menderita, kini akan kosong. Dan orang-orang yang sama yang telah menanggung penindasan akan menyaksikan saat bangsa mulai membangun kembali tanpa mereka. Itu titik baliknya. Medan perang mungkin sunyi, tapi perhitungan akan datang dari dalam. Para ulama akan menghadapi rakyat yang menanggung korupsi dan kebrutalan mereka, kini melihat mereka bangkrut, terbongkar, dan tak berdaya. Akhir perang bukan berarti mereka selamat, melainkan awal kemunduran mereka. Itulah intinya. Medan perang mungkin sunyi, tapi pertunjukan utama baru dimulai di Iran. Jika kamu ingin berada di barisan depan untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, lebih banyak kehancuran para mula, sensasi naik turun yang nyata, dan hari di mana uang benar-benar habis, tekan suka jika kamu tim perhitungan, berlangganan agar tidak ketinggalan, dan tekan loncengnya. Saat kantong kosong, aku yang traktir popcorn.